Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Indri Wijayanti, NIM 2014321012 dari Prodi Teknik Informatika Sore. Di sini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Technopreneurship 2, yaitu materi kali ini membahas mengenai how to success in financial market. Sebagaimana telah kita pahami bahwa untuk meraih sukses dibutuhkan mindset yang tepat dan kemampuan atau keterampilan yang sesuai, di samping strategi yang jitu. Untuk itu, kita akan membahas materi ini secara menyeluruh dari fundamental hingga tips and tricksnya. List of materi ada mindset sukses, market, financial market, value analysis, technical analysis, volume analysis, investasi cerdas, programming for your life, dan yang terakhir konklusi. Yang pertama, mindset sukses. Mindset sukses yaitu mindset sendiri adalah pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal atau permasalahan. Mindset sukses itu adalah pola pikir yang bisa membawa kita menggapai sukses. Mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karakter bawaan kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Nah, ukuran mindset atau ukuran karakter kita yaitu yang A, intelligent quotient, yaitu IQ. IQ itu ukuran penalaran keilmuan, yaitu seperti akademis, pendidikan. Yang B, emotional quotient, yaitu IQ. Itu ukuran emosional kita. Contohnya pemimpin, pendidik, politikus. Yang C, spiritual quotient atau SQ. SQ itu ukuran ketaatan, ketekunan. Contohnya seperti pemuka agama, pegiat sosial. Dan yang terakhir ada financial quotient atau FQ. FQ itu ukuran tata kelola keuangan. Atau contohnya pebisnis atau pengusaha, pedagang, dan lain-lain. Nah, sesungguhnya setiap personal memiliki IQ, SQ, dan FQ, namun dengan kadar kualitas yang berbeda-beda, yang membentuk kombinasi pola yang unik, berbeda-beda untuk setiap orang. Perbedaan pola kombinasi itulah yang menjadi karakter setiap orang. Nah, ukuran mindset atau ukuran karakter kita dalam rentang skor antara 1 sampai 100, di mana 1 adalah terendah dan 100 adalah tertinggi. Maka skor saya adalah IQ saya itu 75, IQ 70, SQ 70, dan FQ 60. Nah, mindset atau FQ yaitu ya 1, aset beban, di mana itu aset itu segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda atau ke dompet kalian. Dan yang disebut beban itu segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet Anda, yaitu disebut beban. Nah, aset ini juga ada 2. Ada aset passive income, ada aset bisa diwariskan. Nah, mindset FQ itu yaitu 1, aset dan beban. Nah, di mana aset itu pemasukan dan pengeluaran itu adalah beban. Nah, contohnya aset itu ada saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif, dan lain-lain. Sedangkan beban itu seperti cicilan rumah, mobil, dan lain-lain. Nah, mindset FQ itu yang kedua ada cash flow. Nah, di mana pada gambar tersebut di sebelah kiri itu ada terdapat kelas miskin dan sebelah kanan itu kelas menengah. Nah, kita juga bisa membedakan ya, kelas miskin itu terdapat pada gambar kolom-kolom itu ya. Itu bisa kita lihat. Nah, selanjutnya
di kelas kaya juga. Nah, kelas kaya itu juga yang pertama itu ada pendapatan atau income itu diperoleh dari aset-aset yang dimilikinya. Nah, pengeluaran atau expenses itu ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana. Sisa pendapatan setelah dikurangi, pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi. Terus ada beban atau liabilities selalu ditekan seminimal mungkin. Dan yang terakhir, maka nilai asetnya akan selalu meningkat, yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Nah, yang ketiga ini ada cash flow quadrant ya. Nah, jelaskan apa ESBI itu dan bagaimana sukses di masing-masing. Nah, yang pertama di employee, employee itu pegawai, atau kuadran E itu mewakili orang-orang yang bekerja sebagai karyawan. Nah, mereka itu menghasilkan uang dengan menukar waktu dan keterampilan mereka untuk menerima gaji atau upah dari perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, orang-orang dalam kuadran ini biasanya mencari keamanan pekerjaan dan memiliki ketergantungan pada penghasilan yang tetap. Nah, yang S itu self-employed atau wira swasta mandiri. Nah, di kuadran S itu mencakup individu-individu yang bekerja untuk diri sendiri atau memiliki bisnis kecil. Nah, mereka itu mungkin memiliki keahlian khusus atau bisnis kecil seperti dokter, pengacara, konsultan, atau pemilik toko kecil. Orang-orang dalam kuadran ini seringkali bergantung pada usaha mereka sendiri dan perlu bekerja secara aktif untuk menghasilkan uang. Nah, di B yaitu business owner atau pemilik bisnis. Nah, kuadran B ini merujuk pada orang-orang yang memiliki bisnis atau usaha yang besar dan mampu menjalankannya dengan sistem dan tim yang efisien. Nah, pemilik bisnis itu tidak hanya mengandalkan kerja keras mereka sendiri, tetapi juga mengandalkan upaya orang lain untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pemilik bisnis itu memiliki kontrol lebih besar terhadap waktu mereka dan memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada orang-orang di kuadran E dan S. Nah, dan yang terakhir itu ada investor. Investor itu di kuadran I ya, mencakup individu yang mencari pendapatan melalui investasi finansial seperti saham, obligasi, real estate, atau bisnis lainnya. Nah, investor itu berupaya untuk membuat uang. Mereka bekerja untuk mereka dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan dan pengembalian investasi. Nah, dan yang kedua itu ada rantai usaha. Nah, di mana itu rantai usaha itu contohnya seperti kita kan punya bahan baku. Nah, bahan baku tersebut itu kita memiliki supplier dan untuk ke manufaktur. Nah, manufaktur itu untuk kita distributorkan, kemudian kita atau retail dan atau konsumen yang membeli. Nah, dari awal sampai akhir itu terbagi menjadi yang pertama dari skill jadi uang, dan yang kedua dari uang jadi uang. Nah, dimana kita mempunyai usaha seperti toko online. Nah, itu kita itu langsung ke konsumennya, jadi tidak melalui supplier, manufaktur atau lain-lain gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada market. Market itu seperti contohnya pasar ya. Nah, kita jelaskan di sini. Nah, apa market itu? Market atau pasar secara secara tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dengan pembeli. Aktivitas jual dan beli di pasar disebut perdagangan atau trading. Tipe-tipe pasar yaitu ada pasar campuran, ada pasar spesifik.
Lalu bagaimana dengan definisi market masa kini yang telah berbasis teknologi? Nah, jadi pasar campuran itu bisa kita bedakan seperti contohnya itu pasar umum ya. Nah, kalau pasar spesifik itu contohnya pasar yang menurut saya itu pasar yang menjual seperti teknologi, seperti laptop, seperti printer dan lain-lain. Itu jadi lebih spesifik ke bidang teknologinya. Jadi campuran itu tidak dapat kita temui sih kalau menurut saya. Nah, yang keempat itu ada finance market. Nah, apakah financial market itu? Nah, pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis financial market itu satu, ada pasar modal atau capital market. Nah, pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya berbentuk saham dan turunannya. Yang kedua ada pasar valuta asing atau foreign exchange atau forex. Nah, pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction maupun swap transaction. Yang ketiga ada pasar komoditas. Nah, pasar komoditas ini merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti contohnya gold, metals, oil, barang-barang pertanian, dan lain-lain. Nah, baik secara spot transaction ataupun future transaction. Nah, jadi financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja dengan lebih spesifik dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Nah, pasar saham itu seperti pasar sayur dan buah, pasar forex itu seperti pasar burung, pasar komoditi itu seperti pasar sapi, pasar kripto itu seperti pasar sepeda dan mobil. Nah, yang kelima itu ada mindset, investasi or trading. Nah, di sini investasi atau trading yaitu yang pertama investasi itu bertujuan membangun portofolio aset. Yang kedua mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut. Yang ketiga tergolong dalam passive income. Keempat pelakunya disebut sebagai investor. Nah, yang kedua ini ada trading atau berdagang. Bertujuan memperoleh keuntungan secara langsung atau profit. Jadi itu laba. Nah, yang kedua itu mendapatkan income dari profit trading. Yang ketiga tergolong dalam active income. Yang keempat pelakunya disebut sebagai trader. Nah, berikut gambaran buy low sampai sell high. Nah, mindset trading atau investasi itu sederhana, yaitu beli saat harga murah atau turun, lalu jual pada saat harga mahal atau naik. Contohnya itu kita bisa menjual perhiasan emas itu kan, kita belinya itu pas di saat walaupun di saat harganya nggak seberapa mahal. Nah, kan emas kan sekarang ya juga tambah makin tahun makin naik harga jual emas. Nah, itu disebut investasi juga bisa. Nah, strategi investasi dengan cara saving atau menabung atau DCA. Nah, berikut merupakan gambar siklus atau alur ya. Nah, strategi menabung rutin atau dollar cost averaging atau DCA adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang
yang sama setiap bulan ataupun setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap atau sama, tanpa peduli harga naik atau turun. Nah, strategi investasi dengan cara trading, itu gambarnya ada modal, terus kita nge-trading, kemudian dari trading itu kita investasikan. Nah, dari modal awal digunakan untuk berdagang atau trading. Setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagian untuk diinvestasikan dan sebagian lagi langsung bisa kita nikmati. Nah, yang selanjutnya ada analisis dan prediksi harga. Nah, metode analisis dan prediksi itu value analysis, ada fundamental analysis, technical analysis, yang terakhir ada volume analisis bandermologi. Nah, berikut ada tipe saham, analisis dan prediksi, dan target profit. Di sini ada investor, position trader, scalper. Nah, selanjutnya ada value analysis atau yang disebut fundamental analysis. Nah, di mana mindset value analysis itu mencari barang bagus tapi harganya murah atau sedang diskon. Nah, perangkat value analysis atau fundamental ini, yang pertama laporan keuangan perusahaan, yang kedua berita ekonomi atau news, jadi kayak kabar baru gitu, sentimen pasar atau isu. Nah, value investing ini yaitu price is what you pay, value is what you get. Nah, value investing ini merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya atau under value. Nah, untuk kemudian dijual di harga wajarnya, yaitu fair value. Nah, prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsiknya. Tokoh dunia seperti Warren Buffett, Indonesia Lo Keng Hong, toolsnya id.tradingview.com atau https://finansaham.com. Nah, laporan keuangan perusahaan emiten saham diwajibkan merelase laporan keuangannya secara berkala atau kuartal tahunan. Dari laporan keuangan tersebut bisa dilakukan analisis fundamental dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap nilai saham ke depannya. Nah, contoh acuan analisis fundamental itu seperti A. Emiten atau perusahaan dengan model bisnis yang jelas. B. Memiliki kapitalisasi pasar atau market cap yaitu lebih dari 500 miliar. Yang C. Perusahaan terus meningkatkan laba atau sahamnya. Yang D. Tidak memiliki utang terlalu banyak, yaitu memiliki rasio DER atau debt equity ratio kurang dari 1. Nah, yang E. Laba per saham yang dihasilkan perusahaan atau EPS semakin tinggi semakin baik. Yang F. Rata-rata price earning ratio atau PER setiap tahun tidak jauh berbeda. Yang G. Perusahaan yang memiliki ROA dan ROE tinggi bakal menjanjikan tingkat keuntungan yang juga tinggi. Yang H. Rutin membagikan dividen. Nah, contoh rasio finansialnya itu seperti pada gambar di sebelah ini. Nah, berita ekonomi. Jika berita tersebut positif,
maka diharapkan mempengaruhi harga saham naik dan sebaliknya. Nah, ini untuk contoh link investasi.kontan sama contoh berita. Sentimen atau isu, berita-berita yang tidak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham, namun bisa mempengaruhi harga saham naik turun. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai praktisi, akademisi, hingga para aktris. Mereka disebut influencer saham karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan suatu saham yang berakibat harga saham tersebut naik atau turun. Nah, contohnya ada gambar di sebelah Yusuf Mansur itu. Contohnya untuk saham-saham Ustadz Yusuf Mansur yang viral dengan mansurmologinya. Selanjutnya technical analysis. Nah, technical analysis atau TA adalah metode untuk memprediksi harga. Dikenal pula sebagai metode chart is karena mengandalkan chart yang sebagai media analisisnya. Nah, chart itu grafik harga, yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu atau disebut data historis. Nah, macam-macam chart itu ada 1 line chart, 2 bar chart, dan yang terakhir ketiga candlestick. Nah, ini contoh grafik line chart. Nah, line chart itu grafik garis. Nah, yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu. Bar chart. Ini contoh grafik bar chart. Bar chart itu berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. Setiap batang lidi tersebut mempresentasikan OHLC harga, yaitu O itu open, H itu high, L itu low, dan C itu close. Nah, ini contoh gambar grafik dari candlestick chart. Nah, candlestick chart itu berbentuk seperti batang-batang lilin, makanya dinamakan candle yang berjajar. Setiap batang lilin tersebut presentasikan OHLC harga. Nah, indikator itu adalah sebuah alat atau tool yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya itu indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli atau jual. Nah, dalam dunia technical analysis ini ada beragam indikator yang dikenal dan digunakan para trader dalam berdagang sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama moving average atau MA, yang kedua relative strength index atau RSI, yang ketiga the moving average converge diversion atau MACD, yang keempat ada Bollinger Bands, dan yang terakhir kelima ada stochastic. Nah, indikator atau moving average yaitu rata-rata harga saham dalam suatu rentang periode tertentu yang ditampilkan sebagai suatu garis kurva pada chart. Nah, indikator MA ada beberapa tipe, yaitu seperti SMA, EMA, WMA, dan lain-lain. Nah, indikator stochastic itu sejak dikembangkan oleh Gergeland pada tahun 1950. Nah, stochastic masih menjadi salah satu indikator trading yang populer hingga hari ini. Nah, stochastic itu adalah indikator yang berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Indikator ini memprediksi harga dengan cara membandingkan rentang harga tertinggi dan terendah dengan harga penutupannya selama periode waktu tertentu. Nah, indikator ada Bollinger Bands, yaitu Bollinger Band itu adalah salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Nah, seperti gambar berikut ini ya, kita bisa lihat. Nah, apabila volatilitas sedang tinggi, maka jarak kedua
band atau upper dan lower makin melebar. Nah, sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah akan terlihat pada jarak kedua band yang semakin menyempit. Selanjutnya ada volume analisis atau bandarmologi. Nah, apa sih volume analisis itu? Volume analisis itu adalah metode analisis yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mempelajari volume perdagangan suatu instrumen keuangan seperti saham, komoditas, atau mata uang. Ini melibatkan pemeriksaan jumlah saham atau kontrak yang diperdagangkan selama periode tertentu dan menganalisis pola dan tren yang terkait dengan volume tersebut. Volume merupakan komponen penting dari data pasar karena memberikan wawasan berharga tentang kekuatan, keandalan, dan keberlanjutan pergerakan harga. Dengan menganalisis volume, para trader dan analis dapat memahami dinamika pasar dengan lebih baik dan membuat keputusan perdagangan yang lebih terinformasi. Nah, mindset volume analis bandarmologi. Bandar jangan dilawan, dicopet saja. Nah, perangkat volume analisis itu ada order book, yaitu harga, volume, dan frekuensi. Yang kedua likuiditas, dan yang ketiga volatilitas. Nah, volume analisis atau bandarmologi itu hanya berlaku pada market saham dan cryptocurrency dan tidak berlaku pada market forex ataupun gold. Nah, order book atau disebut juga price book berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga bid, harga offer, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Tujuannya itu untuk mencari harga terbaik, seperti pada gambar di samping seperti ini ya. Nah, likuiditas itu saham liquid akan memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Sebaliknya, saham yang tidak liquid sulit dijual lagi. Volatilitas adalah ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar, seperti contohnya pada gambar di bawah ini ya. Nah, investasi cerdas. Nah, investasi cerdas itu cerdas dalam hal apa saja ya? Cerdas berarti paham dan terampil memahami market, yaitu jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain. Dan yang kedua, memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Dan yang terakhir, tidak tertipu oleh money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Nah, yang B, cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan, yaitu disebut juga dengan algoritma trading atau robot trading atau expert advisor atau IA. Nah, bisa diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis. Dan yang terakhir, membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja, tapi itu nggak masalah. Mengapa trading menggunakan robot? Yaitu satu, prinsip 3M. Yang paling menentukan adalah mindset, terus psikologi tradernya. Psikologi berarti tentang fear dan greed atau ketakutan atau serakah. Nah, metode yang sama persis, yang sama persis, dijalankan oleh orang yang berbeda dan yaitu hasilnya berbeda. Dari 3M, robot yang bagus adalah mencakup metode dan money management tanpa terpengaruh emosi atau faktor psikologi, yaitu mindset. Apa yang diprogram untuk membuat robot? Kapan saat entry dan exit atau timing market? Sederhananya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual, berdasarkan satu, harga beli, harga jual atau take profit, dan stop loss. Yang kedua, patterns, yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Yang ketiga,
indikator, yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Contoh gambarnya. Nah, disclaimer. Robot dan sejenisnya bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya raya. Nah, robot hanya berjalan berdasarkan algoritma pola pikir si pembuat robot. Robot sehebat apapun pasti pernah loss. Robot harus selalu diuji coba secara berkala dan rutin. Dan bila perlu dimodifikasi agar selalu sesuai dengan market yang up to date. Percayalah, hanya pada robot buatan sendiri. Investasi cerdas adalah programming for your life. Nah, maksud programming for your life itu dalam hal ini adalah manfaatkan skill programming Anda untuk memudahkan Anda dalam trading maupun berinvestasi. Konklusi, yaitu financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat kaya. Nah, yang kedua, untuk bisa sukses di suatu market, kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya. Lalu berlatihlah dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Dan yang terakhir, apa yang telah disampaikan ini hanyalah pembuka bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan belajar lebih dalam. Latihan menerapkan metode-metode yang dipelajari dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut jam terbang. Terima kasih. Ini ada suatu pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.